Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Tanggal 1 Juni, setiap tahunnya bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menegaskan bahwa hari itu adalah tonggak sejarah lahirnya ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Saat ini bermula pada Perang Dunia II, ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah badan yang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 di gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia merdeka. 3 hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI yang kedua, Insinyur Soekarno tampil menyampaikan sebuah pidato monumental. Pidato itu belum memiliki judul saat dibacakan, namun dikenal dengan nama lahirnya Pancasila, sebagaimana disebut oleh Ketua BPUPKI Dr. Rajitman Wejodiningrat dalam kata pengantar buku yang memuat teks pidato tersebut. Dalam pidatonya, Soekarno menawarkan 5 prinsip yang ia anggap sebagai dasar bagi Indonesia merdeka. 5 prinsip itu ia sebut dengan istilah Pancasila, dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Kelima sila yang dikemukakan Soekarno mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Ia menyebutkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Bagi Soekarno, Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Ia bukan hanya sekedar kumpulan asas, tapi juga sebuah filosofi hidup yang menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Untuk menyempurnakan rumusan dasar negara dan menyusun Undang-Undang Dasar, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Alexander Andreas Maramis, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, dan lainnya. Dari hasil kerja mereka lahirlah Piagam Jakarta, sebuah dokumen penting yang menjadi dasar dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Sejak saat itu, Pancasila menjadi fondasi ideologis bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila adalah lebih dari sekedar peringatan historis. Ia adalah momen untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa, menghargai semangat persatuan, dan memperbarui komitmen kita sebagai warga negara untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap tindakan kita. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menghidupi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dengan menghafalnya, tapi dengan menjadikannya pedoman yang bertindak di sekolah, di masyarakat, dan di seluruh penjuru negeri.
Pancasila adalah milik kita bersama. Ia adalah nyawa dari Indonesia yang kita cintai. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu batasan yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat itu untuk kepentingannya, Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Maaf, Partai Berat. Pancasila lahir sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Bukan sekedar simbol, Pancasila adalah pedoman hidup. Di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan tantangan zaman, eksistensinya terus dijaga, diterapkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dari setiap Pancasila hadir dalam setiap tindakan kita. Namun, bagaimana kita sebagai mahasiswa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sila pertama mengajarkan kepada kita mempertahankan Pancasila saat kita saling menghormati antar umat beragama. Saat kita hidup rukun meski berbeda keyakinan. Terlihat bagaimana kita saling mengingatkan dan mengajak satu sama lain untuk melaksanakan ibadah. Sila kedua. Sila kedua mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan sesama dengan hormat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebuah tindakan kecil dengan tidak membuang sampah sembarangan menunjukkan kita menghargai dan peduli orang yang telah bekerja keras membersihkannya. Sila ketiga. Sila ketiga mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan dan sikap saling membantu. Persatuan ini dimulai dari hal kecil seperti saling sapa dan memberikan diri untuk membantu menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Sila keempat.
Sila keempat mengajarkan kita betapa pentingnya musyawarah dalam setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Contoh kecilnya berbicara dengan baik-baik tanpa menimbulkan adanya kekerasan agar hubungan yang sudah terjalin dengan baik tidak rusak begitu saja. Sila kelima. Sila kelima mengajarkan kita betapa pentingnya memperlakukan setiap orang dengan setara dan adil tanpa membedakan bentuk sosial dan latar belakangnya. Di kampus, kami menerapkan ini dengan menjalin persahabatan tanpa memandang mereka dari fakultas, program studi, suku, atau status sosialnya. Karena kita bukan hanya sekedar bineka, kita juga tunggal ika. Ini bukan hanya sekedar ucapan, namun semestinya dalam tindakan dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari.